gue sih cuma mau himbauan aja nih ya. Kalau kita menemukan film-film yang kayak begitu, film terutama karya seniman-seniman Indonesia ya, film, buku gitu, jangan lupa untuk diapresiasi. Cara mengapresiasinya gimana? Di era digital ini, we post everything, right? Jangan lupa di post gitu. Kalau lu bilang, gue kan bukan influencer, gue kan bukan apa sih? Gue bukan nggak aktif sosial media. Sekecil apapun follower lo, biar message-nya tuh meluas. Sehingga itu cuman itu satu-satunya cara kita bisa mendukung kreator-kreator kita, Wet. Gue kemarin, gue lupa ya, gue kirim ke lo apa enggak ya? Tapi kayaknya gue udah berhenti kirim-kirim ke lo karena lo galak. Ada Lo nggak boleh gitu. Lo bikin narasi yang enggak soal gue. ada satu apa sih di TikTok kan banyak ya web apa agency KOL specialist yang bikin konten-konten edukasi. Iya. Dia bikin konten yang menurut gue bener nih perempuan. Dia bilang gini, nggak usah marah-marah kalau lu sekarang melihat tren di sosial media para kreator-kreator orang-orang itu berbagi drama kehidupan. Terus dia breakdown tuh dia bilang gini, gue kasih tahu sama lo ya, yang membuat mereka menjadi monster sekarang ini adalah kita. Ya. Soalnya contoh gitu, dia kasih contoh gitu. Dia posting satu video dia komplain terhadap kamar mandi jelek, servisnya, restoran jelek, engagementnya tinggi. Ya pasti dia akan terus bikin konten seperti itu. Dia berantem sama suaminya, dia posting, engagementnya tinggi. Ya dia akan terus bikin seperti itu. Dia membagikan drama kehidupannya, engagementnya tinggi. Ya dia akan jadi seperti itu terus gitu. Nah, yang membuat mereka menjadi monster di sosial media itu karena kita gitu. Karena kita yang bikin mereka gitu. Jadi lo jangan komplain gitu kalau algoritma lo memberikan hal-hal yang seperti itu. Jadi, nah itu kan bisa dipakai untuk hal yang kebalikannya ya. Kalau lo appreciate dengan film yang bagus, buku yang bagus, bagilah di sosial media lo supaya yang nonton makin banyak, yang baca makin banyak, ya kan, Wet? Jadi kreator-kreatornya juga semangat gitu bikinnya gitu. Iya. Gue setuju dan salah satu cara para kreator itu sineas, penulis buku, penulis lagu, penyanyi, bukan hanya uang kok yang membuat mereka bahagia, tapi apresiasi dari kita atas karyanya. Menurut gue itu adalah salah satu cara yang sangat luar biasa sekali berharganya buat mereka. Gitu. Aduh, gue cerita gininya lemes, Bo. Gila itu satu kakak 7 ponakan itu. Tapi kan lu bukan sandwich generation ya? Nggak perlu cerita ya. Gitu. Jadi menurut gue kayak wow. Yandi itu jagoan sih. Iya. Gue gue berarti Regas sama Yandi. Regas tuh gue miss sama keabsurdan jalan pikirannya. Ya. Dan detailnya dia tuh menurut gue kayak ini orang sakit pasti nih. ADHD dia kayaknya ya, ADHD dia. Konten ADHD yang gue kirim ke lu dong baca. Udah gue siapin. Bagus tuh, Wet, bagus. Ini nih kontennya guys, yang tadi pagi dia kirim tanpa konteks. Gue tanya konteks, tanda tanya. Itu tuh jadi postingan seorang psikolog ya. Iya, namanya adalah Ayan Kirma. Tapi ada self disclaimer, ini bagus deh, gue suka nih. Dia bilang ini bukan buat self diagnose ya. Karena untuk menentukan seseorang itu punya satu, nyebutnya apa ya DV? Gejala, bukan gejala. Punya kondisi. Punya kondisi, itu harus didiagnosa sama ahli. Assessmentnya panjang, betul sekali. Tapi ini ada beberapa ciri-ciri dari orang-orang yang ADHD tadi, gitu. Dan kayaknya nih topik ADHD ini masih jadi suatu topik yang kerap dibicarakan orang. Gue mau cerita sedikit.
Ini juga gila. Waktu hari Jumat, bukan waktuku kecil ya. Aku tak tahu. Gar. Gue ngobrol sama seorang teman. Kalau ada yang lihat gue nggak usah sebut namanya ya. Terus, aduh ntar ketahuan deh, jangan deh. Ih, Intinya gini, Bo. Dia lagi bermasalah sama istrinya. ah, Terus kemudian dia lagi bermasalah sama istrinya. eh Ternyata setelah makin kesini, gue sih yang memberikan sebuah bukan kesimpulan ya, tapi kayak oh, jangan-jangan istri lo punya kondisi ya. Terus dia bilang gini, I'm not sure but, dia bilang gitu. Dia bilang, I'm not sure but, kayaknya iya. Tapi kita zaman dulu karena belum terpapar dengan informasi mengenai kondisi kesehatan jiwa, kita jadi nggak tahu. iya, nggak pernah didiagnosa. Nggak pernah. Tapi makin kesini tuh makin kelihatan, dan akhirnya memang si istrinya ini on prescription sekarang. Ya kan? On prescription. Jadi gue kayak oh iya ya. Dan dengan adanya sosial media seperti sekarang ini, orang jadi semakin tahu. Dan ketika melihat, bisa menyarankan. Karena apa? Karena orang-orang ini juga tersiksa loh. Iya. Dan kondisinya makin kesini kan zaman makin edan ya. Jadi orang dengan kondisi itu makin banyak gitu. Ya. Iya. Dan menurut aku kalau kita lihat postingan dari psikolog yang nanti akan kita ceritain ini, jadi dia bilang katanya, mungkin ini adalah tanda-tanda ADHD pada orang dewasa. Kalau lu melihat ini terjadi pada temen atau surrounding lo, circle lo jadi punya perspektif yang beda aja gitu. Kalau selama ini lu mungkin lu judgment gitu, kalau ngelihat temen lu, misalnya contoh gitu ya, temen lu yang nggak pernah bisa diem di ruang meeting, mondar-mandir, ngomong sepotong-sepotong, hobi motong orang, belum selesai dijelasin udah nanya hal lain. Mungkin dia ADHD. Bukan berarti terus lu langsung ngejudge, lu ADHD enggak, tapi keep it for yourself. Oh, oke, itu mungkin kondisinya dia. Kita jadi lebih bisa memaklumi aja. Itu yang gue suka. Gue setuju, betul. Sebenarnya ketika melihat ini balik lagi gitu ya, kan contohnya di sini dibilang sama Ayang Kirma ini sering menghindari atau menunda pekerjaan yang membutuhkan fokus. Itu salah satu ciri-cirinya. Yang kedua, kesulitan mengatur waktu dan prioritas. Lalu kemudian yang ketiga, sering lupa hal-hal sepele. Kesulitan mendengarkan secara aktif. Kalau lu punya temen yang lagi ngobrol terus kemana-mana, tiba-tiba buka handphone, tiba-tiba apa, jangan lu marahin. Lu diam sambil gini, oh, kesulitan mengatur fokus nih. Ya. Lalu kemudian sering gelisah dan tidak bisa diam. Gak bisa aja, kayak ada aja geraknya. Gue tadi pas lu kirim bagian ini, sering gelisah dan tidak bisa diam. Gue gini, apa nih maksudnya nih? Mau nyindir gue apa dia? Lanjut ya. Yang berikutnya adalah impulsif saat berbicara dan bertindak. Banyak netizen kayaknya ya. Main komen aja nggak dipikir ya. Iya. Ya kan? Lalu kemudian sering mengalami hyperfokus. Hyperfokus itu apa sih? Kesulitan mengalihkan perhatian dari sesuatu yang menarik seperti bermain game atau membaca. Bisa lupa waktu dan lupa makan jika sedang fokus pada hal yang disukai. Jadi mereka memilih satu pekerjaan aja, satu aktivitas yang mereka suka, dan ketika mereka udah melakukan itu, mereka tenggelam ke situ, nggak bisa pindah. Lalu kemudian mood sering berubah atau kesulitan mengontrol emosi. Mudah frustrasi, marah, sulit mengendalikan perasaan ketika kecewa, sensitif terhadap kritik dan sering merasa tidak cukup baik. Lalu kemudian tadi udah ya, menghindari atau menunda pekerjaan yang membutuhkan fokus, dan ciri-cirinya disebut di sini berbeda ya pada tiap orang dan seringkali tidak disadari karena dianggap sebagai kebiasaan biasa. Gitu. Iya kan?
Banyak tuh. Dan ini Respon. banyak dialami sama orang-orang kreatif. Iya. Dan kalau teman-teman udah nonton episode Duet with bersama Becky, ada satu kalimatnya Becky tuh yang menurut gue, that's it. Itu juga yang gue rasakan. Becky kan bilang gini, gue ini kan gue itu hidup di masa pemakluman gitu. Iya kan? Oh, gue taunya itu cuman stres aja. Gue tuh nggak even bother untuk meng-assess. Mungkin kalau di-assess ternyata itu depresi. Itu kan bedanya kita sama anak zaman sekarang. Kalau anak zaman sekarang kan lebih pinter, ilmu lebih banyak, professional help lebih accessible, ya kan? Jadi bisa dicari penanganan yang tepat gitu, tepat, right on point gitu. Lah kalau kita gitu, mungkin a lot of my friends has ADHD. Tapi karena kita adalah generasi X, zaman dulu kan cuma dibilangnya aktif, hiperaktif, sulit fokus. Ya. Iya kan? Atau kalau misalnya udah kasar dikit, lu nggak sopan deh suka motong orang. Dia nggak bermaksud nggak sopan loh. Di kepalanya dia itu runut. Ya. Atau lu bolot banget deh, baru dijelasin, udah nanya lagi. Fokus dong, Nek. Dia nggak bermaksud bolot, Nek. Di kepalanya dia itu runut loh. Ya, true. Itu yang kemudian membuat kita jadi yuk belajar yang banyak, sinau, ikro, supaya kita bisa memahami orang dan juga memahami diri kita sendiri. Ya nggak sih? Makanya pinter tuh yang bikin tren viral. Kan you guys like virality so much. We don't judge, we listen. Oh, I like that. Itu maksudnya. Gue pas baca symptoms ADHD itu, ya inilah salah satu situasi we don't judge, we listen. Kalau lo ada di circle begitu, lo sayang sama teman-teman lo, don't judge. Just listen to their needs. Itu bagus banget loh. You are giving context to a trend. Hah. Iya kan? Dari orang yang nggak pernah kasih konteks ya. Aduh, cucian gue banyak, say. Konteks. Udah tahu soal korteks belum? Selain konteks. Korteks otak lu di depan ya? Bukan, aplikasi pajak baru. Oh, capek deh. Harus download katanya Kak, aku juga belum belajar. 3 orang teh korteks teh otak yang ada di depan. Lain. Iya mah apps anyar dari pemerintah. 3 orang korteks teh yang warna-warni di ujung kuku. Kuteks. Baru lagi, suruh belajar lagi kita. Korteks. CORETAX. Tah, Buat apa lagi tuh, Nek? kan mau dibikin sistem digitalisasi. Oh. Konon katanya nanti kalau kita pajaknya bermasalah, kalau kita mau keluar negeri, otomatis di gate langsung ditutup pintunya nggak bisa. Oh. Dan lain-lain. Web pajak Kak, bukan apps. Oh ya, web. Orang-orang BPJS kayak gue gini bisa paham tuh, Web. Yang masih ngantri BPJS gini, masih paham tuh korteks gitu, Web. Hah? Warga BPJS kayak gue nih, yang masih ngantri, paham? Hah? Boleh pakai korteks, Web. Wajib ya. Lu nggak arahnya kemana? Ngeh kok. Paham gue. Paham. Lu tuh cuman begini aja gue tahu lu mau ngapain. Ini gila, serem banget. Itu konten POV ya, konten POV. POV itu apa sih, Bo, maksudnya? Point of view. Kok gue mengartikannya kalau point of view itu berarti komedi gitu. Gimana sih, Bo? Nah, ini gue nggak ngeh nih, lu mau kemana arahnya? Karena penjelasannya dia gitu kan. Saya nggak bermaksud, I don't mean to discredit anything. Itu konten POV. Point of view itu pandangannya dia kali, sudut pandangnya dia. Oh, jadi Bagaimana dia melihat itu, bagaimana dia menafsirkan itu. Oh, oke. Oke, sudut pandang. Oh, oke. Gitu Kak. Duh, so many things that we need to learn.
di awal 2025 ini ya. Itu makanya gue bilang gitu ya, lo melihat konten, melihat film, melihat, membaca buku, mendengar obrolan, jangan ditelan mentah-mentah guys, diolah dulu. Sama gue sih cuman mau bilang gini, nggak usah marah-marah kalau banyak konten-konten kayak gitu. Kembali ke tadi ya, penjelasan si agent KOL spesialis digital media ahli itu. Lah yang ngasih makan engagement dari konten-konten begitu tuh elu. Itu, Betul. ya kan? Yes. Mungkin kita juga semua tuh ada spektrum ADHD. Ngelihat konten maunya yang begitu-begitu aja. Fokusnya dikit-dikit. Kan hyper fokus. Kalau udah ngelihat konten yang begitu, POV komedi-komedi gitu di situ aja. Sampai lupa tuh. Anak belum dikasih makan, cucian belum diangkat, tanaman belum disiram, Cortex belum di-download. Bener nggak? Bungkusan hemat, kalau kamu ketinggalan live ini, nanti nonton aja rekamannya ada di YouTube. YouTube-nya ada di akun Waktu Indonesia Meracau dan akun Pusaka 9. Tapi gue kan orangnya ini ya, apa tuh namanya? Bukan positif ya. Despite all of this negativity that is happening early on 2025 gitu kan, banyak banget negatif yang terjadi ya, pemberitaan yang kayaknya tuh negatif gitu di awal tahun. Gue tuh tetap hopeful sih dalam hidup. Mungkin karena gue tuh cuman itu yang gue punya dalam hidup ya, Web. Ya, nggak apa-apa. Hope is the only thing that I cling on in life. Ya. Ya. Cuman, True. jadi gue tuh mau lu gempur dengan berita negatif kayak apa, at the end of the day, gue tetap hopeful. Tomorrow will be better. At least gitu. Itu yang gue bilang kemarin kan ditanya gitu ya. Kemarin kita bikin pertanyaan ya terakhir siaran ya. Yang gue bilang, Dave is my balance. Oh. Gue tuh orangnya nggak hopeful. Lu nggak tahu? Gue basa-basi, Nyet. Gue tuh orangnya nggak hopeful guys. Gue orang yang pesimis. Nggak juga sih ya, bukan pesimis ya. Lebih kayak gue tuh terlalu takut dengan masa depan gitu. Kayak terlalu banyak, nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu, nanti ini akan begini, nanti akan begitu. Sementara Dave tuh yang kayak, it's okay. Tomorrow will be better. Today is today, tomorrow is tomorrow. Kita lihat besok aja, realistis gue. Iya, gue realistis. Kalau gue materialistis. Benar. Makanya kita saling menyeimbangkan. Asal jangan kita saling menyeimbangkan, dua-duanya akhirnya end up jadi artritis ya. Aduh, jangan. Ini film ringan lucu ya. Ini menyiratkan betapa gue tuh a very hopeful person ya. Kalau lu lihat ya, kalau gue boleh pilih, gue tuh gue merasa hidup gue itu kayak di film ini. Gue lagi nonton film series di Netflix. Ini mungkin film yang lu kategorikan sebagai film kacangan. Film apa tuh? B-movie. Iya, B-movie, popcorn atau candy movie gitu-gitu deh. Namanya Sweet Magnolia. Oke. It's a series. Premisnya adalah persahabatan perempuan 3 hidup di kota kecil di Amerika. Udah nonton ya? Filmnya tuh ringan dan manis. Jadi kalaupun mereka punya masalah, mereka tuh menyikapinya dengan manis aja. Kalau punya masalah tuh juga nggak pernah sampai ke gori, nggak pernah sampai ke dalam, nggak, ibarat luka tuh cuman sesat aja, nggak pernah sampai ke congkel. Mungkin I wish life is like that. Ya. Kadang-kadang film itu bisa bikin gitu ya, hopeful gitu ya. Giving you sense of feeling yang lagi lo butuhin gitu. Iya. Gue suka film-film gitu yang ringan aja gitu, yang manis aja gitu. Ya. Sweet Magnolia. Asik deh filmnya. Ini tuh yang Black Ladies itu bukan sih Sweet Magnolia ini?
Enggak, ada satu black actress, dua white actors. Aduh. Persahabatan perempuan-perempuan. Tapi, oh ya udah. Perempuan-perempuan 3 berarti. Iya, bertiga. Mereka bersahabat di kota kecil gitu. Eh, iya, di kota kecil kehidupannya juga they keep it gitu kan. Tabiat orang yang tinggal di kota kecil gitu kan, Web. They keep everything small, they on a close circuit gitu. Ya udah Ya. segitu-segitu aja hidup.